Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM E281222440. Baik, kami dari kelompok Fluidized Bed Dryer akan membahas yaitu teknik-teknik Fluidized Bed Dryer, prinsip kerja Fluidized Bed Dryer, hal yang perlu diperhatikan dalam sistem Fluidized Bed Dryer, keunggulan dan kelemahan alat Fluidized Bed Dryer, serta fungsi Fluidized Bed Dryer. Adapun pendahuluannya, Fluidized Bed Dryer adalah peralatan yang digunakan untuk mengeringkan bahan padat dengan cara mengalirkan udara atau gas panas melalui lapisan material yang diangkut. Dalam proses ini, partikel-partikel bahan padat akan mengapung dan bergerak secara bebas hingga meningkatkan kontak antara udara panas dan bahan, serta memungkinkan proses pengeringan yang lebih efisien. Kemudian teknik-teknik alat Fluidized Bed Dryer. Yang pertama itu pengaturan suhu dan aliran udara. Mengontrol suhu dan laju aliran udara sangat penting untuk mencapai efisiensi pengeringan yang optimal. Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak bahan, sementara suhu yang terlalu rendah dapat memperpanjang waktu pengeringan. Yang kedua itu desain nozzle. Desain nozzle atau lubang udara yang digunakan untuk mengalirkan udara panas harus dirancang dengan baik untuk memastikan distribusi aliran yang merata. Desain yang tepat membantu menghindari zona dead dan memastikan semua partikel terpengaruh oleh aliran udara. Yang ketiga itu modifikasi partikel. Sebelumnya, proses pengeringan material bias bisa dimodifikasi. Misalnya, dengan penambahan aditif untuk meningkatkan fluiditasnya. Bahan yang lebih mudah mengalir akan memberikan hasil pengeringan yang lebih baik. Yang keempat itu pengontrol kelembaban. Menggunakan sensor kelembaban untuk memantau kadar air dalam material selama proses pengeringan. Ini memungkinkan penyesuaian waktu dan suhu untuk mencapai kelembaban yang diinginkan. Yang kelima itu sistem pemulihan energi. Pengimplementasikan sistem pemulihan energi untuk memanfaatkan kembali panas yang dihasilkan. Selama proses ini dapat meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Yang keenam, operasi berkelanjutan. Beberapa Fluidized Bed Dryer dirancang untuk operasi kontinu, di mana bahan masuk dan keluar secara bersamaan. Ini meningkatkan produktivitas terutama dalam skala industri. Dan yang terakhir adalah proses pre-treatment. Melakukan pre-treatment pada bahan sebelum pengeringan seperti pencucian atau pemisahan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pengeringan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu mengenai prinsip dari alat Fluidized Bed Dryer atau pengering fluidisasi. Pengering fluidisasi adalah alat pengering yang bekerja berdasarkan prinsip fluidisasi. Prinsip fluidisasi adalah mengubah padatan halus menjadi keadaan seperti fluida melalui kontak dengan gas atau cairan. Dalam proses fluidisasi, partikel padat akan mengambang ke arah atas dalam aliran gas atau cairan. Prinsip kerja mesin ini melibatkan hembusan udara panas oleh kipas peniup blower melalui saluran menuju bak pengering. Dengan metode ini, bahan yang dikeringkan akan tercampur secara merata, meningkatkan koefisien perpindahan panas dan mengakibatkan proses pengeringan menjadi lebih cepat. Namun, jika udara dibiarkan keluar melalui lapisan bahan bubuk padat dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada laju pengendapan partikel, partikel padat dapat pecah dan terbawa dalam aliran udara. Pada titik ini, lapisan padat menyerupai cairan yang sedang mendidih, sehingga fase ini disebut sebagai terfluidisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Husnul Aulia dengan NIM E28122235.
Saya akan membacakan materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan fluidized bed dryer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem fluidized bed dryer adalah pengaturan yang baik antara tekanan udara, tingkat perpindahan panas, dan waktu pengeringan sehingga tidak timbul benturan atau gesekan bahan atau material pada saat proses pengeringan berlangsung. Di dalam penggunaan alat pengering ini perlu diperhatikan pengaturan suhu, kecepatan aliran udara, pengering, dan tebal tumpukan bahan yang dikeringkan sehingga hasil kering yang diharapkan dapat dicapai. Untuk bahan yang lengket atau berkadar air tinggi sangat berisiko mengaplikasikan sistem ini. Situasi seperti ini perlu dilakukan pengkondisian awal, yaitu mencampurnya dengan bahan atau material keringnya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah pada unit siklon. Demikian pula halnya untuk produk akhir yang halus dan ringan. Sangat perlu menggunakan pulse jet back filter. Dikarenakan siklon penangkap produk umumnya tidak mampu berfungsi dengan baik, bahkan dapat menimbulkan polusi udara. Penentuan dimensi ruang bakar, suhu yang diaplikasikan, serta volume dan tekanan udara sangat menentukan keberhasilan proses pengeringan, sehingga perlu diketahui data pendukung untuk merancang sistem ini, diantaranya kadar air input, kadar air output, density material, ukuran material, maksimum panas yang diizinkan, sifat fisika dan kimia, kapasitas output dan input, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rachel Syam Hendrik dengan NIM E281223341. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu keuntungan menggunakan fluidized bed dryer, yaitu pengeringan cepat. Yang pertama, pengeringan cepat dan homogen. Proses pengeringan berlangsung dalam 10-40 menit dengan hasil yang seragam karena partikel teraduk oleh udara panas. Yang kedua, ada efisiensi tinggi. Fluidized bed dryer memiliki efisiensi termal yang baik mencapai hingga 99,9% dibanding metode konvensional. Yang ketiga, ada cocok untuk produk sensitif panas, dapat mengeringkan bahan tanpa merusak sifat pentingnya. Yang keempat, ada mudah dioperasikan dan dirawat. Desainnya memungkinkan penanganan yang sederhana dan biaya pemeliharaan yang rendah. Dan yang terakhir, ada kapasitas besar, dapat menangani ukuran bata dari 5 hingga 200 kg per jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Ilmi dengan NIM E2812271. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan kekurangan dari alat fluidized bed dryer. Yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi, yaitu investasi awal untuk membeli dan menginstal sistem bisa mahal. Yang kedua yaitu pengaturan yang rumit, memerlukan kontrol yang tepat untuk menghindari masalah seperti pengeringan yang tidak merata. Yang ketiga yaitu keterbatasan material. Tidak semua jenis bahan cocok untuk proses ini, yaitu seperti bahan yang sangat ringan atau sangat besar bisa menjadi sebuah masalah. Yang keempat yaitu konsentrasi debu, potensi pembentukan debu yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan memerlukan sistem penanganan debu. Dan yang kelima, sensitivitas terhadap variasi, yaitu seperti perubahan kecil dalam aliran udara atau kelembapan bisa mempengaruhi efisiensi pengeringan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Ainal dengan NIM E2812267. Saya akan melanjutkan mengenai fungsi alat fluidized bed dryer. Yang pertama, pengeringan efisien. Mengeringkan bahan dengan cepat dan merata karena material bergerak bebas dalam air udara. Yang kedua, peningkatan permukaan kontak.
meningkatkan kontak antara udara dan bahan sehingga proses pengeringan lebih efektif. Yang ketiga, pengurangan waktu pengeringan. Memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan bahan dibandingkan dengan metode tradisional. Yang keempat, kontrol suhu dan kelembapan. Memungkinkan pengaturan suhu dan kelembapan secara tepat sehingga mengurangi resiko kerusakan pada material. Yang kelima, pengolahan beragam material. Dapat digunakan untuk berbagai jenis material, baik granular, serbuk, maupun partikel kecil. Dan yang terakhir, produksi yang berkelanjutan. Dapat dioperasikan secara terus-menerus meningkatkan produktivitas dalam proses industri